Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas permasalahan yang sangat-sangat serius. Jalur pendakian baru telah dibuka secara ilegal. Keputusan hari ini akan menentukan masa depan hutan dan keselamatan bagi para pendaki. Sejak muda, saya sudah keluar masuk hutan itu. Saya tahu betul mana jalur yang aman dan tidak. Jalur baru itu dibuka tanpa perhitungan. Tanah di sana labil, banyak tebing yang patah dan banyak juga satwa liar yang melintas. Tempat itu bukan tempat sembarangan untuk melintas. Aduh, udah jam berapa ini? Izin sadanya Pak Wali, ambo terlambat untuk sampai kantor. Rajan Barari nampak Daniel. Ya maaf, awak siap membereskan kadewa Wali. Itu nggak bisa sembarang rapi menentukan masa depan hutan dan keselamatan bagi para seluruh pendaki. Kalian yang lebih muda mungkin melihat jalur itu sebagai peluang, tapi kami para orang tua melihat dampak ke depannya. Hutan butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih, tapi bisa rusak hanya dalam hitungan hari. Jangan sampai apa yang kita jaga bertahun-tahun rusak begitu saja. Semua pihak mohon memberikan laporan berdasarkan fakta, dan rapat ini akan dipimpin secara langsung oleh wali dari kita secara objektif. Sebagai pendaki, saya menemukan jalur baru ini tidak aman. Banyak titik longsor dan juga tidak ada penanda. Bahkan kami pun hampir tersesat. Jalur baru ini memang menarik, tetapi mematikan. Sudah 2 orang pendaki yang terjebak karena kabut tebal oleh jalur baru ini. Selain berbahaya, jalur ini juga melewati habitat burung langka, sehingga kalau kita beraktivitas di dekat jalur ini dapat mengusir burung dari sarangnya. Benar, saya juga menemukan beberapa titik sarang yang rusak. Populasi burung di sini bisa terancam jika jalurnya dibuka. Saya juga menemukan beberapa tanaman anggrek rusak akibat terinjak oleh para pendaki. Jika hal ini terus terjadi, maka tanaman tersebut dapat hilang. Hal tersebut mengakibatkan kerusakan secara ekologis dan juga mengganggu warisan desa ini. Saya juga melihat banyak peneliti yang datang karena tanaman-tanaman unik itu. Kami pemuda ingin pendapatan desa meningkat, tapi tidak dengan cara merusak hutan. Saya menentang pembukaan jalur sembarangan ini. Ini merusak masa depan wisata kita sendiri. Kami pemuda yang bertugas untuk mengawasi aktivitas pendakian. Jika jalur ilegal dibuka, maka pengawasan akan sulit, dikarenakan banyaknya pendaki yang masuk tanpa registrasi. Banyak pendaki yang melewati kami tanpa laporan yang jelas. Tentu saja, jika pendakian ini dilakukan dengan jalur yang ilegal, ini akan menyebabkan risiko kecelakaan yang tinggi. Laporan mengenai permasalahan ini juga telah masuk beberapa bulan terakhir. Namun setelah mendengar keluh kesah dari semua masyarakat yang ada di sini, saya merasa bahwa permasalahan ini lebih besar daripada yang kita duga. Pembukaan jalur ilegal ini telah menimbulkan banyak masalah hukum. Kita tidak bisa sembarangan melegalkannya. Bagi masyarakat di sini yang telah melegalkannya, itu berarti telah melanggar peraturan desa nomor 48 tentang kawasan konservasi. Saya hanya membantu membuka jalur supaya pendaki punya alternatif. Toh kalian pendaki sendiri yang minta jalur cepat. Iya, tapi kami pendaki butuh jalur yang aman, bukan jalur singkat tapi membahayakan. Hello, jujur ya, jalur ini memudahkan kayu untuk keluar dari hutan. Maka dari itulah saya mendukung jalur ini dibuka. Berarti ini bukan soal pendakian dong, tapi soal kayu. Benar, jika jalur dibuka, maka semuanya memiliki akses yang mudah. Maka hutan akan menjadi kacau. Kita butuh penjaga, bukan perambah liar. Kalian itu hanya bicara soal kepentingan masing-masing. Hutan adalah yang paling dirugikan, tetapi mereka tidak bisa bicara. Semuanya udah saya rekam ya. Publik berhak tahu bahwa pembahasan kita ini bukan sekedar konflik, tapi soal keberlanjutan desa. Wanyo kadewa tetap ramai. Tapi kalau jalur berbahaya, pendaki tidak akan tiba lagi. Tapi jika jalur itu dilegalkan, maka kita butuh biaya untuk pengamanan jalur itu. Jika itu ditutup, potensi wisata kita akan hilang, maka itu perlu dihitung dengan jelas. Kalau jalur ditutup, pendapatan saya bakal turun drastis. Tapi saya setuju, keselamatan tetap diutamakan. Saya yang paling sering menerima laporan pendaki hilang. Jalur ilegal ini membahayakan dan sangat beresiko bagi tim pos. Kau pernah nampak pendaki itu tiba dengan kaki luka dek salah jalur dan orang tu nak niyo kembali kemari balik.
Kalau jalurnya aman, Galewa akan stabil. Berdasarkan perhitungan awal, jumlah biaya penyelamatan pendaki hilang jauh lebih besar dari biaya pemasukan wisata jalur ilegal itu. Ini perlu pertimbangan. Peralatan saya sering rusak karena sering dipakai di jalur ilegal ini. Bahkan kerugiannya gak kecil. Jadi saya harap dengan dibukanya jalur resmi ini dapat mengurangi risiko kerusakan dari alat-alat saya. Sekarang ini kami perlu tahu siapa yang sebenarnya yang memerintahkan pembukaan jalur ilegal ini. Saya hanya dibayar oleh seseorang. Siapa orangnya? Sebutkan. Dia. Oke, saya mengaku. Saya itu ingin jalur ini memudahkan akses kayu, tapi saya tidak memaksa siapapun. Secara hukum, jalur ini tidak boleh dilegalkan tanpa adanya kajian risiko. Dan aktivitas penambangan kayu ini jelas melanggar perdas. Hal tersebut benar sekali karena kami sebagai pengamat burung, kami melihat banyaknya sarang burung yang rusak. Jika jalur ini tetap kita gunakan, populasi burung akan drastis menurun. Kita butuh zona konservasi ketat. Kita juga butuh jalur resmi yang benar-benar aman. Kita hanya butuh kejelasan. Kami para tetua sudah lama mengingatkan agar tidak bermain-main dengan hutan. Sekarang lihat apa akibatnya. Kami di sini bukan untuk menghukum, tapi kami di sini untuk memastikan hal seperti ini tidak akan terjadi. Jika kalian mencintai desa ini, buktikan dengan bertanggung jawab, bukan dengan alasan. Dengan permasalahan ini, jangan sampai kita hanya mencari siapa yang salah, tapi kita juga introspeksi diri untuk memperbaiki diri kita dan lingkungan sekitar. Betul. Hutan tidak mempunyai konflik, tetapi manusialah yang penyebab konfliknya. Jadi untuk keputusan kita kali ini, kita harus melampaui dan menurunkan ego kita masing-masing. Setelah rapat ini selesai, kita akan mengambil tindakan yang lebih lanjut untuk hutan dan jalur pendakian ilegal ini. Namun, untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut, kita butuh keputusan bersama. Jika jalur resmi dibuka, saya siap mengatur sistem pelaporan pendaki agar lebih rapi lagi. Dan juga kita bisa menggunakan buku registrasi digital agar mudah dipantau. Kami pemuda siap turun ke lapangan, beri kami pelatihan dan kami akan memastikan jalur baru aman untuk siapapun. Kami juga ingin adanya program untuk pendaki yang mana banyak dari pendaki itu kurang memahami etika dalam hutan. Yang mana ini juga merupakan salah satu hal yang membuat kerusakan. Sebelum rapat ini ditutup, izinkan saya bicara. Saya menyesal telah membuka jalur itu. Saya siap untuk memperbaiki dan menutupnya kembali. Nah, saya akan juga menyampaikan sesuatu. Saya mengakui kesalahan saya karena telah memanfaatkan jalur ini sebagai kepentingan pribadi saya. Namun, saya tidak ingin desa ini merasa dirugikan. Nah, jika diizinkan, saya siap mengikuti program pembinaan dalam menjaga hutan bersama. Berdasarkan fakta, musyawarah dan mufakat yang telah kita lakukan bersama, jalur pendakian ilegal akan kita tutup. Kita akan arahkan seluruh pendaki untuk kembali ke jalur yang lama yang telah kita resmikan sesuai standar keamanan dan konservasi. Dengan ini, rapat kita tutup. Jagalah hutan, maka hutan akan menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.